Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi kali ini kita tidak boleh sakit, kita harus olahraga biar tubuh kita sehat dan bisa mengikuti pembelajaran meskipun di tengah pandemi kali ini ya. Oke, untuk sekretaris, apakah semuanya hadir atau ada yang berhalangan yang nggak masuk? Apa? Oh, 50% 50% ya. Oke, oke. Jadi ini 50% gelombang pertama, yang ini 50% gelombang kedua. Oke. Tapi maksudnya bersamaan kan? Tapi yang di sini masuk semua atau gimana? Masuk semua ya. Oke. Terus di sini coba yang di ujung apakah komplit atau ada yang nggak masuk? Komplit ya. Semuanya masuk ya. Oh, izin off cam. Oh ya, ya nggak apa-apa. Saya tahu karena di teknologi juga ada plus minusnya ya. Salah satu minusnya ya ini tidak bisa on cam saat pembelajaran karena situasi jaringan yang jelek. Oke, itu ya. Tapi ini ajar semua kan ya. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Nah, teman-teman, apa ada yang tahu apa yang dimaksud itu teks negosiasi? Silakan, Nayanti. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kita Yanti karena dia bisa menjawab apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Oke, selanjutnya Pak, ada yang ingin berpendapat tentang apa itu teks negosiasi? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab, mengacungkan tangan dan di zoom, silakan rasen. Oke, di sini ada Sariman ya. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Sariman karena dia menjawab apa itu yang dimaksud teks negosiasi menurut pendapatnya dia. Oke. Jadi, teks negosiasi itu teks yang di dalamnya terdapat proses negosiasi, yaitu tawar-menawar. Nah, proses negosiasi ini di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetensi lainnya. Oke. Dari pengertiannya ini, coba saya ingin tahu kepada teman-teman, apakah teman-teman sekalian ini pernah melakukan kegiatan bernegosiasi? Silakan ketua kelas Budi mengacungkan tangan tadi. Silakan berdiri untuk mengungkapkan bagaimana pengalaman saudara dalam teks negosiasi, dalam bernegosiasi. Mohon maaf, keliru. Oke. Oke, tepuk tangan buat ketua kelas kita yang memberikan pengalaman dia, menyampaikan pengalaman dia kepada teman-teman semuanya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Jadi pengalaman dari ketua kelas ini kan dia anggota OSIS. Pada saat disnatalis, teman kalian ini melakukan untuk promosi ya, untuk masuk kas ya. Oke, ini ajar ya, kita break sebentar, nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya karena ajar sudah berhenti. Oke, dari cerita pengalaman teman Anda pada saat acara OSIS Disnatalis khususnya ya, pada saat teman kalian ini
mencari pihak yang ingin mensponsori acara Disnatalis tersebut. Ketua kelas Anda ini melakukan pertemuan dengan pihak yang ingin mensponsori acara Disnatalis. Lalu terjadinya pertemuan antara pihak A dan pihak B. Setelah melakukan pertemuan, maka ketua kelas Anda ini, teman kalian Budi, melakukan penawaran dengan pihak yang ingin mensponsori acara Disnatalis anggota OSIS waktu itu ya. Setelah terjadinya penawaran sampai akhirnya terjadinya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu dihasilkan karena pihak A dan pihak B itu dianggap saling menguntungkan. Jadi begitu ya teman-teman, negosiasi itu pihak A dan pihak B harus saling menguntungkan, 50-50. Tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, kalau yang ada dirugikan itu namanya bukan negosiasi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya buka buku paket kalian halaman 152 151 mulai kegiatan 1 itu merumuskan ciri teks negosiasi. Nah, di situ kan ada sebuah teks antara penjual dan pembeli. Nah, saya ingin teman-teman kalian ini memperagakan tentang ini, teks ini, yaitu penjual dan pembeli. Saya ingin minta bantuannya dong. Siapa dari teman-teman kalian ini yang mau membantu saya, silakan maju untuk memperagakan ini. Boleh bawa buku paket tuh, santai aja. Oke, silakan. Ayanti Sukirman, silakan maju. Oke, silakan Mbak. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, di situ kan ada teks penjual dan pembeli. Nah, ini pembeli ini menawarkan harga 30 kilo itu berapa, dan penjual itu menjawab. Nah, setelah itu terjadinya penawaran, akhirnya terjadinya sebuah kesepakatan. Oke. Nah, dari contoh teks tersebut kita bisa mengetahui ciri-ciri teks negosiasi itu apa aja sih. Coba dari peragaan teman kalian tadi, siapa yang mau bantu saya untuk menyebutkan ciri-ciri teks negosiasi? Oke, ketua kelas Budi, silakan. Oke, bagus. Apa ada yang lain? Nggak ada. Oke, saya bantu ya. Ciri-ciri teks negosiasi itu, yang pertama, untuk menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, itu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama, tidak ada yang kepentingan individu ingin untung sendiri. Kelima, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi dari ciri-ciri teks negosiasi ini bisa dibedakan dengan teks debat. Nah, karena kebanyakan kita kan salah mengartikan teks debat sama teks negosiasi itu hampir sama ya. Saling terjadi dalam proses itu saling ada proses argumen. Tapi di debat argumennya untuk pendapat dia, sedangkan di negosiasi argumennya untuk tawar menawar. Nah, dari prosesnya aja sudah beda kan. Jadi teman-teman sekalian, kalian harus bisa membedakan antara teks negosiasi dan teks debat. Oke. Nah, sekarang saya ingin membentuk kalian ini sebuah kelompok.
Yang di sini coba, ini jumlah kelas kalian ini ada berapa? 40. 40 berarti bagi 5 aja ya, biar nggak kebanyakan ya. Oke. Dalam anggota kelompok pasti banyak, jadi banyak kotak di dalam kelompok tersebut sehingga banyak variasi ide yang baik. Oke. Ini kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas untuk dibagi ya. Entah itu sesuai nomor presensi kalian atau lain sebagainya, silakan. Saya tunggu 2 menit untuk pengumpulan anggota kelompok ya. Nah, sambil menunggu ketua kelas kalian membagikan kelompok, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan teks negosiasi. Nah, setelah ciri-ciri teks negosiasi, pasti ada tujuan dong. Kenapa ada teks negosiasi? Yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan saling adanya persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, win-win solution atau 50-50. Dan udah ya ini. Oh, kirim ke nomor WA saya. Oke. Nah, ini udah dibagi oleh ketua kelas kalian. Jadi tugasnya silakan buka buku paket halaman 155. Nah, situ kan ada di situ kan ada tugas-tugas tentang teks 1, teks 2 dan teks 3. Teks 1 itu kan sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, sudah diperagakan. Nah, tinggal teks 2 dan teks 3 nih. Kira-kira ada yang mau meragakan lagi enggak? Oh, ada, itu banyak sekali. Silakan maju. Teks 2 dulu ya. Silakan maju. Oke, perlu tepuk tangan buat teman kalian yang mau memperagakan. Selanjutnya teks yang ketiga. Silakan. Bagus sekali ternyata teman-teman kalian ini punya inisiatif dan ingin maju sendiri. Oke, good job. Nah, selanjutnya di sini ada tugas nih. Setelah menyimak dan mendiskusikan isi ketiga teks di atas, diskusikanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, di antara ketiga teks tersebut, nggak usah dibacakan ya, silakan baca sendiri di halaman 155 ya. Nah, tugasnya itu ada 2, yang di atasnya dan yang di bawahnya, pen A dan pen B ya. Jadi kalian membentuk kelompok, silakan pindah dulu ke kelompoknya masing-masing. Udah, yang di Zoom juga bisa membuat grup, tadi di WA atau di Zoom-nya bisa. Oke, saya buatkan dulu ya. Oke, udah. Nah, kalian silakan berdiskusi. Nah, di sini nanti kan ada tugas. Nah, nanti kalian mempresentasikan buat besok. Kalau sekarang kan waktunya udah tidak mencukupi ya, karena udah mau habis juga. Oke. Jadi tugasnya ini silakan mengerjakan sekarang, dikumpulkan sekarang, dan dipresentasikan besok. Oke. Saya tunggu ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita feedback dulu ya. Ya, apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan.
yang di zoom. Oke. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian ini. Jadi yang kita pelajari pada hari ini itu adalah teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini intinya adalah teks yang saling menguntungkan, yaitu adanya proses tawar menawar di dalamnya. Lalu pada kesepakatan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, begitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita presentasikan diskusi hari ini, serta kalian pelajari teks negosiasi, tapi tentang struktur teks negosiasi. Nanti besok kita akan mengonstruksi struktur teks negosiasi serta mempelajari apa itu struktur teks negosiasi dan apa saja. Sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.